Selamat pagi para kader orang muda dimanapun Anda berada. Hari ini tanggal 2 September, judul dari materi kita hari ini adalah Kalau Anda jatuh, jatuhlah ke depan. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. "Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Dari Injil Matius bab 26 ayat 74 sampai dengan 75. Saudara-saudara yang saya banggakan, semua orang pernah jatuh, berbuat salah. Anda mungkin pernah mendengar, berbuat salah itu manusiawi, tapi sifat Tuhan memaafkan. Alexander Pope menuliskannya dengan sangat baik lebih dari 250 tahun yang lalu. Sebenarnya dia hanya memparafrasekan sebuah pepatah kuno yang sering dibicarakan pada zaman Romawi kuno. Dan dia hanya memparafrasekan sebuah pepatah kuno yang sering didengar pada zaman Romawi. John Maxwell, pengarang buku ini, menemukan beberapa poin yang disebutnya dengan aturan untuk menjadi manusia. Dan aturan-aturan itu mungkin baik untuk menjelaskan keadaan kita. Mari kita lihat satu persatu. Aturan yang pertama, Anda akan belajar. Aturan yang kedua, tidak ada kesalahan. Yang ada hanya pelajaran. Aturan yang ketiga, pelajaran harus terus diulangi sampai bisa dimengerti. Aturan yang keempat, jika Anda tidak belajar pada saat pelajaran itu mudah, maka pelajaran itu akan terus bertambah sulit. Aturan kelima, Anda akan tahu kapan Anda selesai untuk belajar pada saat Anda mulai berubah. Para kader yang saya banggakan, kita mulai dengan cerita tentang Petrus tadi. Petrus membuat kesalahan dengan menyangkal Tuhan Yesus. Dia berjanji untuk membela Yesus sampai dengan tetes darah terakhir. Ketika diperingatkan bahwa dia akan menyangkal sebelum ayam berkokok, dia tidak percaya. Dan ternyata dia melakukan juga. Tapi ingat, Petrus tahu kesalahannya dan dia tidak mau jatuh ke belakang. Jatuh ke depan, terus belajar. Belajar dari kesalahan demi kesalahan. Dan dia selesaikan dengan baik. Dengan perubahan perilakunya, dengan perubahan pribadinya, dengan perubahan perkembangan pertumbuhan imannya, dan terus menjadi besar dan menjadi pemimpin gereja. Saudara-saudaraku yang terkasih, Anda semua pemimpin atau calon pemimpin atau belajar mau menjadi seorang pemimpin, Anda mendengarkan 5 aturan tadi. Sangat sederhana. Yang pertama, Anda akan belajar. Yang kedua, tidak ada yang namanya kesalahan. Yang ada pelajaran. Yang ketiga, pelajaran akan terus diulangi sampai Anda mengerti. Yang keempat, pelajaran harus segera diselesaikan pada saat dia mudah. Karena kalau tidak, pelajaran itu akan semakin sulit untuk diselesaikan. Dan yang terakhir diingatkan bahwa kita pasti akan selesai pada saat kita sadar bahwa kita sudah berubah. Poin-poin ini bisa menjadi patokan buat kita semua untuk belajar terus memperbaiki diri kita. Norman Cousins, seorang penulis, mengingatkan kita, inti dari manusia adalah ketidaksempurnaan. Kegagalan adalah harga yang harus kita bayar kalau kita mau mencapai kesuksesan. Kalau kita belajar menerima definisi kegagalan yang baru ini, kita akan mulai bergerak dengan bebas dan jatuh ke depan. Pertanyaan kita hari ini, bagaimana definisi kegagalan yang baru ini mengubah pola pikir Anda tentang melakukan kesalahan? Selamat belajar dan berlatih. Tuhan memberkati kita semua. Amin.